LG Velvet 5G di tahun 2024 sekarang harganya udah sangat murah di 1 jutaan aja. Sebagus apakah HP ini? Apakah lebih mending beli ini yang lebih murah daripada LG V60? Yuk mari kita langsung aja review sih LG Velvet di tahun 2024. Oke guys, hello, ini dia LG Velvet 5G. Dan seperti biasa yang pertama kita bahas untuk harga dan speknya terdahulu. Untuk harga sendiri kalian bisa beli HP ini di harga 1,8 juta. Ini gue taruh itu 1,9, tapi kalau misalkan pakai kupon Tokopedia bisa sampai 1,8 jutaan. Dan yang varian 8GB RAM dan internal storage 128GB. Ini udah ada micro SD, single SIM. Dan untuk IMEI, katanya ini IMEI-nya permanen aman, boleh di reset, tapi jangan di-update OS. Jadi untuk pertama kalinya gue langsung bilang aja ini OS-nya tuh udah di Android 10. Bukan udah ya, masih di Android 10. Agak lumayan lama, tapi at least semua aplikasi masih support, bisa kita lihat. Dan ini nggak boleh di-update katanya. So, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper Rover, gue udah taruh semua linknya di deskripsi. Untuk spek kita langsung cepet aja, dia pakai MediaTek Dimensity 1000C. Yap, bukan Snapdragon karena gue dapet yang varian T-Mobile. Dia punya layar yang lumayan besar. Terus dia tuh layar OLED Full HD, tapi sayangnya masih 60Hz ya, unlucky. Dan punya baterai sebesar 4300 mAh baterai yang ada NFC juga yang pastinya. Dan masih ada headphone jack, tapi headphone jacknya belum Hi-Fi Quad Deck. Untuk desain dan display, pertama kita bahas untuk desainnya dulu. Gue sih suka banget ya desain kayak gini. Desain belakang LG Velvet tuh simple banget. Dia itu edge-nya ke depan belakang desainnya. Dan desain belakang dia itu sangat simple. Kamera juga dia kamera bumpnya sangat tipis, khas LG. Kerasa sleek, kerasa elegan, dan gue suka sih warna putihnya. Ada sedikit kayak rainbow efeknya, tapi nggak on your face banget. Sedangkan untuk build, dia terbuat dari kaca aluminium. Untuk layar depan sendiri, dia ini memang udah agak tua ya. Dia walaupun Edge display kelihatan premium, tapi untuk layarnya sendiri dia masih drop, jadi masih agak ketinggalan zaman. Dan bezel atas bawah juga lumayan tebal, tapi at least simetris. Terus untuk kualitas displaynya sendiri, gue bisa bilang kalau misal kalian bingung layar ini bagus daripada LG V60, Velvet gue bisa bilang sedikit lebih bagus dari LG V60 layarnya. Kerasa kayak lebih vibrant, lebih enak dilihat, lebih clear, dan film angle-nya bagus juga. Overall monoton film di HP ini sangat-sangat nyaman banget. Terus bagaimana untuk keyboardnya? Keyboardnya sendiri, haptiknya gue bisa bilang untuk haptik juga ini lebih bagus daripada LG V60 haptiknya. Kerasa lebih bulat, kerasa lebih powerful, dan kerasa lebih enak. Tapi kalau misalnya dibanding sama HP kayak Samsung, Google, atau Apple sih masih jauh lebih bagus di HP tersebut ya. Terus untuk visibilitas di bawah matahari, sayangnya HP ini nggak bisa terang banget. Bisa kita lihat itu kondisinya lagi mendung, lagi gerimis malah gue di luar. Tapi layar udah agak gelap ya, jadi gue nggak bisa ngebayangin kalau misal layarnya lagi di bawah sinar matahari yang terang banget sih, kayaknya bakal lebih susah dilihat. Tapi ya, jadi HP ini mungkin agak sedikit struggling kalau di bawah sinar matahari ya. Terus bagaimana untuk biometrik? Biometrik ini sudah di display screen optikal, tapi isunya ini sama kayak di LG V60 ya. Jadi kalau misalnya tangan kalian kering banget tuh kayak di B-roll, tangan gue lagi kering banget, itu bener-bener susah nge-scan-nya, harus ditekan dan agak lemot. Tapi kalau misalnya tangan kalian lembab, itu gampang banget, lumayan cepat dan lumayan oke. Overall sih fingerprintnya gue kasih rating 5 dari 10 lah. Gue emang kurang suka sama fingerprint optikal atau under display in general. Nah, next kita bahas untuk audio quality-nya, yang biasanya hal positif di LG kan. Tapi di sini ada satu hal positif dan satu hal negatif. Kita bahas dulu hal positifnya, yaitu dari speaker. Speaker sih ini gue bisa bilang sangat bagus sekali. Ini gue nggak pakai LG 3D Sound Engine ya, pakai itu dimatiin jadi normal suaranya. Dan gue suka banget suara speakernya. Sangat powerful, kenceng banget di volume tinggi juga, nggak ada distorsi. Suara vokal masih kerasa clear, even vokal cewek sekalipun gak cempreng. Soundstage bagus dan kerasa imersif lah, enak banget. Nanti kalian bisa dengar gimana kualitasnya. Overall speaker ini menurut gue sih kalau dibanding sama HP LG aja sebelumnya, ini jauh lebih bagus daripada kayak V60 atau V50 dan teman-teman. Terus bagaimana untuk kualitas headphone jack-nya? Sayangnya ini nggak ada Hi-Fi Quad Deck, jadi memang ini kualitasnya gue bisa bilang biasa aja. Dia punya suara yang lebih ke arah balance ya. Jadi dia tuh balance sedikit warm lah, gue pakai Tutor Hexa. Dan masih bisa mempertahankan suaranya, tapi nggak sewah kayak di Hi-Fi Quad Deck di LG V60 atau LG G Series ya. Dan dia volume stepnya juga dikit, jadi nggak bisa spesifik sih ngatur stepnya ya. Kurang oke sih. Dan overall masih bagus, tapi gue agak kurang suka ya untuk suaranya. Untuk headphone jack sih at least dia masih ada ya, jadi kalian masih bisa pakai untuk MP3 lah, dan suara masih acceptable. Kalau bisa dibanding sama HP bukan LG sih masih bagus menurut gue.
Ya untuk lebih detail ini dia speaker tesnya buat yang penasaran, gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail ya. Check it out. Oke, next. Oke, next, bagaimana untuk kualitas kamera quality-nya? Ini agak sedikit membingungkan karena menurut gue kamera quality dibanding sama LG V atau LG Wing gitu ya, agak sedikit underwhelming, tapi at the same time agak sedikit oke juga. Ya, kita bahas dulu speknya. Kamera belakang dia punya megapiksel 48, ultrawide 8, depth 5. Kamera depan ini di 13 megapiksel dan dia bisa ngikut di Full HD 30 fps, dan kamera belakang itu hanya bisa nge-record sampai 4K 30. Ya, itu salah satu kelemahannya. Jadi videonya nggak kayak di LG V60 yang bisa 4K dan malah bisa 8K kalau nggak salah ya. Di V60 mantep banget, bisa 4K 60, bisa 8K. Di sini hanya 4K 30 aja, dan kualitas videonya gue bisa bilang nggak sebagus V60 atau even LG G8 ya, G7. Tapi at least dia untuk kualitas fotonya sendiri cukup oke. Ini ada beberapa hasil fotonya, gue bandingin dikit-dikit sama LG V60 ya, tapi overall sih foto kameranya ini cukup oke. Ultrawide juga cukup bagus walaupun dynamic range-nya nggak sebagus main kamera dan less detail karena hanya 8 megapiksel, tapi overall kameranya masih oke, dan terutama kamera utama menurut gue sih improvementnya walaupun nggak kecil, ini lebih ke side improvement, tapi cukup bagus lah, at least bisa setara sama LG V60. Jadi udah pasti cukup oke. Foto lo juga ini cukup bagus, walaupun kadang-kadang ini si glare-nya benar-benar agak parah, tapi overall oke lah. Fotonya masih usable dan masih bagus. Selfie juga cukup oke. Di belakang sinar matahari agak gelap, tapi masih oke lah, nggak sampai benar-benar jelek banget. Dan overall selfie juga masih bagus. Untuk video recording, nah kita langsung aja lihat ya, gue record di resolusi 4K 30 dan 1080p 60. Kalian bisa nilai sendiri gimana kualitasnya sih. Itu menurut gue cukup oke, tapi kalau misal kalian ngeliat review kemarin LG V60 gue, mendingan V60 lah. Kalau misal kalian fokus ke kamera ya, lebih versatile lah gitu kan. Anyway, ini dia tes untuk kameranya. Video, check it out. Terus, oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K 30, nggak ada limit ya. Dan kayak gini, ya dia fokusnya kalau 4K kayaknya harus manual ya. Baru bisa tuh, gue pencet baru fokus. Jadi ya, ini autofokusnya harus manual. Tapi elektroniknya lumayan bagus. Kita fokusin ke bunga. Oke. Kayak gini untuk dynamic range. Dan kan bisa lihat gimana mikrofonnya. Overall sih oke, cuma dia autofokusnya agak aneh. Kita switch sebentar ke 1080p ya. Nah, 1080p 60 kayak gini. Kualitas turun, cuma super smooth. Dan untuk fokus juga masih enggak. Kenapa ya fokusnya? Kalau dipencet tuh baru fokus. I don't know, mungkin kalian tahu gimana, tapi ya flownya masih jalan. Kayak gini kualitasnya lumayan smooth, dan kita langsung aja moving on ke gaming performance. Terus bagaimana untuk gaming performance-nya? Jadi ini pakai chipsetnya berbeda. Jadi LG Velvet tuh hati-hati ada dua varian, yang pakai Snapdragon 765G atau kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, atau 730G, gue lupa lagi. Dan satu lagi tuh pakai MediaTek Dimensity 1000C. Gue dapet yang MediaTek, ini versi T-Mobile tuh kalau nggak salah pakai MediaTek semua, dan katanya MediaTek GPU performance-nya lebih bagus. Jadi buat yang penasaran, gue tes langsung Antutunya berapa skornya ya. Dan skornya sih untuk chipset mid-range gue bisa bilang cukup oke. Ini bisa kita lihat skornya di hampir 500.000 ya. Cukup bagus lah menurut gue, terutama CPU-nya lumayan strong juga. Dan bagaimana untuk main game? Gue coba tes main game Wuthering Waves itu di low setting ya. Low setting, preset low setting, dan FPS-nya di 60-in. Overall gameplay bisa kita lihat so-so lah. Masih playable menurut gue. FPS-nya pastinya nggak 60, itu FPS kayak maksimal 40, minimum 20-an. Dan kadang suka stutter, tapi overall sih masih playable, masih cukup smooth, nggak sampai freezing banget gamenya. Dan overall sih kalau misal gue pakai HP ini untuk casual ya, bukan untuk tactical hologram di WUA, hanya untuk casual exploring sih masih enak banget menurut gue sih, masih acceptable. Dan untuk HP ini juga
ini memang agak cepet panas. HP-nya cepet panas banget malah menurut gue. Jadi kalau misalnya kalian main kira-kira lebih dari 10-15 menit, HP bakal panas banget dan bakal terlambat throttling. Jadi sebenarnya kayaknya gue saranin aja untuk main WoW atau main game berat kayak WoW, Genshin, atau Zone Zero, mendingan di settingan low setting dan mainnya mungkin sebentar aja, jangan lama-lama ya. Bagaimana untuk main rhythm game? Main rhythm game gue setting di standar, dan itu awal-awal dia itu nge-lag gara-gara dia kayaknya masih nge-load ya. Dan setelah itu bisa kita lihat di biro, tangan-tangan main udah lumayan smooth, gue udah bisa nge-chain kombonya. Jadi untuk main game itu sih gak ada masalah menurut gue. Gak ada masalah layar, touch-nya oke, audio oke. Cuma memang ini layarnya kan, build-nya kan panjang banget. Ini HP lumayan panjang ya, panjang pisan. Jadi untuk para jempol player sih gak comfortable menurut gue. Tapi overall untuk speknya sendiri gak ada masalah. Dan untuk UI experience, pertama untuk OS aja gue udah bilang ini di Android 10 dan sayangnya nggak bisa di-upgrade. Tapi untuk day-to-day performance sih gue nggak ada masalah sama sekali. Untuk harganya ya, untuk harga 1 jutaan sih nggak ada masalah. Memang kalau buka aplikasi agak sedikit lemot dibanding LG V60. Dan kalau bisa bandingin sama LG V60 sih jauh lebih kenceng di LG V60. Tapi ini masih usable kok. Nggak selambat HP 2 jutaan lah ya pastinya. HP 2 jutaan baru, nggak selambat itu. Cukup oke, multitasking masih oke, scrolling masih cukup smooth. Cuma memang agak kerasa uncomfortable karena gue kebiasaan sama high refresh rate. Tapi overall cukup bagus. Dan buat yang penasaran bagaimana untuk DRM infonya ya, nih dia ini sudah di HDR10 tapi white color gambarnya false dan di Widefine L1. Dari udah L1 nonton Netflix oke banget. Yang menurut gue strongest point HP ini sih dari layarnya ya. Terus last but not least bagaimana untuk battery life-nya. Battery life memang nggak sebagus LG V60. Kalau LG V60 bisa tahan 2 hari, Velvet kira-kira hanya bisa bertahan 1,5-1,4 hari lah. Itu dengan pemakaian enteng ya, hanya sosmed, nonton video, dan sedikit ngambil foto. Tapi overall, menurut gue untuk HP utama sih masih cukup di harga 1 jutaan. Jadi ya, untuk baterai masih cukup solid, dan overall, cuma segitu aja. Sebelum kita tutup videonya, kelemahannya kita bahas dulu. Kelemahan yang pertama yang gue rasa itu dari headphone jack-nya bukan HiFi quad deck, karena gue kan pecinta deck mahal gitu. Jadi, sayangnya masih belum HiFi quad deck. Dan yang kedua, kameranya menurut gue sih, kalau bisa kalian nyari HP LG untuk kamera, mendingan ke V60 aja, jangan beli ini. Itu menurut gue. Terus performance juga, performance kayak misal untuk main game terutama, dan sedikit itu menurut gue sih performance main game mendingan ke LG V60 aja, karena dia kan chipsetnya flagship ya. Tapi overall sih, untuk konklusinya, untuk harga yang lebih murah dari LG V60, lebih murah sekitar 600 ribuan, ini HP masih ada value-nya. Buat kalian yang nggak peduli sama main game, dan foto nggak harus bagus-bagus banget, tapi kalian nyari HP yang kerasa premium, enak banget buat nonton film, speakernya bagus, terus masih ada headphone jack juga, dan kerasa flagship banget dengan build-nya yang premium, ada NFC dan teman-teman. Ini sih HP untuk HP utama cocok banget. Yap, untuk HP utama karena menurut gue ini emailnya cukup aman ya. Ini bukan email yang gampang blok. Jadi ya, kalau misalnya kalian dari HP 1 jutaan sih, untuk HP utama ini oke banget. Untuk HP kedua juga pastinya sangat enak. So, cuma segitu videonya. Kalau misalnya kalian ada saran bisa komen di bawah komentar ini. Gue mau nge-review apa selanjutnya. Jangan lupa dan subscribe, follow channel. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Bye.